Salah satu cita-cita yang paling sering diidamkan sejak kecil adalah menjadi astronot. Menjelajahi luar angkasa menjadi sesuatu yang menakjubkan sekaligus terlihat keren. Tetapi tentu saja menjadi seorang astronot dan melakukan perjalanan luar angkasa membutuhkan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan lebih. Seperti yang terlihat dalam film Hollywood tentang perjalanan ke luar angkasa. Pergi sebagai astronot rupanya bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Begitu juga dengan hal-hal yang terjadi selama perjalanan di sana atau dampak yang akan terjadi nantinya. Karena bisa jadi nyawa adalah taruhannya. Dari sekitar 7 miliar orang yang menghuni planet ini, hanya sekitar 530 orang yang pernah berada di orbit di luar bumi. Sayangnya, tak semuanya kembali dalam keadaan selamat. Seperti kisah-kisah berikut yang kami rangkum ke dalam 7 kisah tragis perjalanan luar angkasa versi On The Spot. Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi pada 1971. 3 kosmonot, Georgi Dobrovolsky, Viktor Pazayev, dan Vladislav Volkov tewas dalam suatu perjalanan saat kembali ke bumi dari stasiun luar angkasa Salyut pertama. Berita ini menjadi sangat menghebohkan karena sebelumnya pesawat yang membawa mereka Soyuz 11 berhasil mendarat dengan sukses sesuai prosedur. Namun tim recovery sangat terkejut saat menemukan 3 pria di dalamnya duduk dalam kondisi tewas dengan bercak biru kehitaman di wajah mereka. Sementara darah mereka mengalir dari telinga dan hidung. Penyelidikan mengungkap katup ventilasi pernafasan mereka pecah dan para kosmonot mengalami sesak napas. Penurunan tekanan secara ekstrim semakin memperberat kondisi mereka. Mereka tewas dalam hitungan detik yang terjadi pada ketinggian 168 km di angkasa luar. Kapsul yang membawa ketiganya kembali secara otomatis karena satelit tersebut bisa mendarat tanpa dikemudikan pilot. Kasus ini menjadi kasus kematian pertama manusia yang terjadi di luar angkasa. Kecelakaan fatal yang merenggut nyawa manusia kali pertama menimpa kosmonot Uni Soviet Vladimir Komarov. Pesawat ulang-alik Soyuz 1 yang membawanya jatuh menghantam tanah di Rusia pada 1967 silam. Sumber intelijen KGB saat itu mengklaim Komarov dan sejumlah orang lainnya sudah mengendus bahaya, namun pemimpin Soviet mengenyampingkan peringatan itu. Sedangkan versi lain menyebutkan bahwa kegagalan parasut menjadi penyebab kecelakaan tak terelakkan. Rekaman suara saat itu merekam kata-kata terakhir sang kosmonot kepada pusat kontrol. Ia berteriak penuh emosi terhadap para insinyur yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Januari 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak hanya 73 detik setelah lepas landas. Jutaan warga Amerika dan dunia yang menonton secara langsung detik-detik peluncuran menjadi saksi dari sebuah tragedi. Tragis, tak ada awak yang selamat. Francis R. Scobie, Michael J. Smith, Judy A. Resnick, Alison S. Oznizuka, Ronald E. McNair, Gregory B. Jarvis, dan Krista McAuliffe tewas dalam hitungan menit setelah mereka melambai dan mengucapkan selamat tinggal. Presiden Amerika Serikat saat itu, Ronald Reagan, menyampaikan pidato khusus untuk ke-7 kru. Penyidikan mengungkapkan bahwa segel O-ring pesawat mengalami kegagalan fungsi karena suhu dingin pada hari peluncuran. Resiko yang diketahui NASA menyebabkan musibah ini sebagai awal dari perubahan teknis dan juga kultur di badan antariksa tersebut, sekaligus menghentikan program pesawat ulang-alik sampai 1988. Anggapan miring meyakini jika NASA telah merekayasa kecelakaan ini karena setelah sekian lama kini terungkap bahwa para astronot diduga masih hidup hingga sekarang setelah foto-foto keberadaan mereka tersebar di dunia maya.
Februari 2003 menjadi akhir tragis bagi misi antariksa pesawat ulang-alik Columbia. Pesawat yang memuat 7 awak ini kehilangan kontak dengan stasiun kendali hanya 16 menit sebelum mendarat ke bumi. Rencananya saat itu pesawat akan mendarat di pusat stasiun angkasa luar Kennedy, Florida, Amerika Serikat. Pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika NASA menyebutkan kecelakaan terjadi saat pesawat buatan 1981 ini berada pada ketinggian 60.000 kaki dari bumi dengan kecepatan 20.000 km per jam. Sebelum meledak, pesawat ini baru saja menuntaskan misinya yang ke-28 setelah lepas landas pada 16 Januari 2003. Kecelakaan diperkirakan terjadi akibat sepotong busa seukuran tas menabrak sayap pesawat dan meninggalkan lubang di ubin pelindung, membuat pesawat rentan saat menembus atmosfer. Puing-puing pertama kendaraan luar angkasa ini mulai jatuh di barat Texas dekat Lubbock. Warga sekitar mendengar ledakan keras dan melihat garis-garis asap di langit. Puing-puing pesawat dan jasad kru ditemukan di lebih dari 2.000 titik di seluruh timur Texas, Arkansas, dan Louisiana. Kecelakaan telah menewaskan 7 awak pesawat, yakni Rick D. Husband, William McCool, Michael P. Anderson, Ilan Raymond, David Brown, Laurel Shelton Clark, dan Kalpana Chawla, astronot wanita pertama dari India. Misi Apollo tak pernah menewaskan astronot selama di angkasa luar. Namun 2 kecelakaan fatal terjadi justru di bumi. 3 astronot Apollo 1, Gus Grissom, Edward White II, dan Roger Chaffee tewas selama tes modul komando pada 27 Januari 1967. Api membakar kokpit, mencekik jalan nafas ketiganya sebelum akhirnya membakar tubuh mereka. Hasil investigasi menemukan sejumlah kekeliruan, termasuk penggunaan oksigen murni pada kabin. Strip velcro yang mudah terbakar dan struktur fisik pesawat yang menjebak para kru. Sebelum tes dilakukan, ketiga astronot sempat berbagi kegelisahan mereka soal kokpit. Mereka berfoto di depan model pesawat dengan pose berdoa. Kecelakaan ini memicu perubahan. Sejumlah orang berpendapat, seandainya kecelakaan Apollo 1 tak terjadi, manusia mungkin tak akan pernah menjejakkan kaki ke bulan. Pada 13 April 1970, tabung oksigen di pesawat luar angkasa Apollo 13 meledak. Pesawat ini mengangkut Kapten James Lovell bersama 2 awaknya, Jake Swigert dan Fred Hayes. Ledakan di bagian tangki bahan bakar pesawat ini terjadi setelah 56 jam perjalanan menuju bulan, atau pada jarak 330.000 km dari bumi. Ketiga astronot tak mengalami luka, namun demikian cadangan oksigen dan air berkurang yang mengancam keselamatan ketiganya. Mereka bertahan di bagian modul luar Aquarius, hingga terpaksa membatalkan pendaratan ke bulan dan harus kembali ke bumi. Untuk penghematan, ketiga astronot mengatur siasat dengan mengurangi penggunaan energi, seperti mematikan komputer di pesawat, mengingat pasokan di bagian pesawat Odyssey benar-benar kritis. Untuk mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, mereka membuat alat penyaring udara dari karbon dioksida. Alat sederhana ini dibuat dari selotip, kantong plastik, tabung ruang angkasa, serta selang udara yang diambil dari baju mereka. Dalam situasi genting, ketiga astronot kemudian melakukan perjalanan turun perlahan menembus lapisan bumi dan mendarat di tanah Amerika Serikat pada 17 April 1970. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab ledakan. Diduga kuat ledakan terjadi akibat percikan saat menembus atmosfer bumi. Meski tak sampai menelan korban jiwa, program antariksa NASA dan Uni Soviet pernah direpotkan gara-gara petir dan serigala. Pada 1969, petir menyambar pesawat luar angkasa yang sama saat kemudian halilintar menghantam Apollo 12 pada detik 36 dan 52 setelah lepas landas. Setelah itu misi berjalan mulus, sementara Alexei Leonov dan Pavel Belyayev, 2 kosmonot Uni Soviet, mengalami kejadian unik. Pada 18 Maret 1965, Alexei Leonov
berhasil menjadi manusia pertama yang berjalan kaki di luar angkasa atau Extravehicular Activity atau EVA. Karena mengalami kebocoran udara dan sejumlah material yang kaku, ia lalu bergegas masuk kembali ke dalam kapsulnya. Sebuah upaya susah payah karena ia harus menurunkan tekanan pakaian luar angkasanya dan juga resiko berebut masuk dengan rekannya dalam kapsul. Saat pesawat berhasil kembali ke bumi, pesawat Voskhod luput dari target pendaratan dan terjebak di tengah hutan di pegunungan Ural. Hingga keduanya terpaksa menunggu pasukan penyelamat di tengah lolongan serigala lapar. Dan itulah pemirsa 7 kisah mengerikan perjalanan ruang angkasa versi On The Spot.